Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan membaca ayat-ayatnya yang mulia dan penuh berkah. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat termasuk di antara yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surah An-Nisa ayat yang ke-26. Surat An-Nisa ayat 26 ini masih ada kaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 22 hingga ayat 25 yang membahas tentang hukum pernikahan, tentang wanita-wanita yang haram dinikahi utawi mahram, dan ketentuan syariat dalam menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Yuridullah, Allah hendak, liyubayyina lakum, menerangkan, menjelaskan hukum syariatnya kepada kalian, kepada kamu. Wa yahdiyakum, dan Allah hendak menunjukimu sunanal ladzina min qablikum,
kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan para solihin. Sunan itu jamak dari sunnah, artasipun asy-syari'ah wat thariqah, jalan dan tata cara. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah hendak menerima taubatmu. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, ya, kebenaran dan kebatilan, perkara yang halal dan perkara yang haram. Jadi Allah tidak ingin para hambanya tersesat dalam urusan agama. Syariat sudah diturunkan dengan jelas, dengan rinci, dan bertujuan menjaga maslahat hamba. Dados sedaya syariat Islam untuk kebaikan hamba. Termasuk di dalamnya penjelasan tentang halal haram, tentang pernikahan yang sah, tentang larangan berzina, tentang aturan keluarga atau rumah tangga. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak ingin kita berada dalam kebodohan. Allah ingin kita itu berada di dalam cahaya, di dalam petunjuk. Maka kita harus berikhtiar, berusaha mencari petunjuk, mencari hidayah. Di antaranya kados wonten ing dalu menika hadir wonten ing majelis taklim di taman-taman surga, yang saat ini jenengan disebut-sebut di sisi para malaikat, diagungkan di sisi para malaikat. Apalagi sekarang masih di naungan bulan haram, bulan Rajab yang sudah ada di penghujungnya. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan. Sangat-sangat cepat waktu berlalu. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah ingin memberi petunjuk kepada kalian jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Artosipun Allah ingin menjelaskan kepada kita syariat, ya, jalan hidup dan ketetapan Allah pada umat-umat terdahulu, yaitu jalannya para nabi, para solihin, ya, yang mana syariat mereka ini lurus dan menjaga kehormatan dan moral manusia, bukan mengikuti jalannya kaum yang rusak, ya, dan kaum yang menyimpang. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran sekali lagi mengandung hikmah. Maka kita supaya mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang baik dan menjaga diri dari kisah-kisah yang buruk. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah hendak menerima taubat kalian, ya. Jadi siapapun yang bertobat, misalnya kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, mungkin pernah ada di antara kalian yang dulu menikahi ibunya setelah ayahnya meninggal, atau mungkin pernah menikahi anak perempuannya, atau mungkin pernah menikahi perempuan-perempuan yang diharamkan yang lainnya sebelum turunnya ayat ini, ayat tentang larangan, ya, muharramat tadi, tentang mahram tadi. Mungkin, ya, maka ketika kalian bertobat, Allah akan menerima taubat kalian.
Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ya, sampai nanti matahari terbit dari barat, baru Allah menutup pintu taubatnya. Jadi jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, penjelasan hukum-hukum syariat ini bukan untuk mempersulit kita, bukan, tetapi agar kita sadar, agar kita kembali dan memperbaiki diri kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ayat ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, menunjukkan kepada kita betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala alim. Allah mengetahui kondisi-kondisi hamba-hambanya. Allah mengetahui kelemahan hamba-hambanya. Allah mengetahui syahwat hamba-hambanya. Dan Allah tahu kebutuhan para hambanya. Makanya Islam itu agama yang paling adil, paling pertengahan. Kalau ada agama yang lain mengharamkan menikah misalnya, atau menikah sekali untuk seumur hidup, ya, ini kan memberatkan dan mempersulit, ya. Sedangkan kita tahu manusia itu banyak kelemahannya. Kadang pernikahan itu terjadi di dalamnya ketidakcocokan, sehingga mengakibatkan kezaliman dari salah satu pihak, ya. Maka disinilah Islam memberikan solusi. Kalau tidak bisa didamaikan dengan cara yang baik, ada solusi, yaitu tolak atau perceraian. Nah seterusnya, Masya Allah. Sebab Allah tahu kebutuhan kita, Allah paham dengan kita, hamba-hambanya. Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana dalam semua hukumnya. Hukumnya itu penuh hikmah, hukumnya itu adil, hukumnya membawa kebaikan dunia akhirat. Tidak ada satupun hukum Allah yang sia-sia, tidak ada satupun hukum Allah yang zalim. Sehingga kesimpulannya, ayat ini jamaah memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, syariat Islam itu adalah rahmat, bukan beban. Yang kedua, Allah ingin manusia faham dengan agama, bukan hanya ikut-ikutan. Jadi kita diperintahkan supaya belajar, supaya kita memiliki dasar dalam setiap amalan kita, perbuatan kita, bukan hanya membiu, norok buntek atau bebek, tidak. Allah membenci taklidul a'ma, ya, mengikuti secara membabi buta. Allah nggak suka. Makanya Allah sering berfirman, kul hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kalian. Jadi Islam itu agama dibangun di atas ilmu, di atas dalil. Alhamdulillah. Pelajaran yang berikutnya, jalan keselamatan itu adalah mengikuti petunjuk para nabi, bukan mengikuti hawa nafsu. Ini jamaah. Pelajaran yang keempat, pintu taubat akan selalu terbuka sebesar apapun dosa hamba. Andaikan ada yang pernah membunuh ribuan orang, kalau dia mau bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang murni, Allah akan menerima, ya, taubatnya. Pelajaran berikutnya, hukum Islam dibangun di atas ilmu dan hikmah Allah, bukan di atas emosi, bukan di atas tradisi manusia. Dan juga ayat ini mengajarkan kepada kita tentang husnudzon terhadap syariat Allah. Yakinlah semua yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan, itulah yang terbaik. Maka katakan qadaullah khair, ketetapan Allah yang terbaik. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ayat berikutnya, ayat yang ke-27. Allah melanjutkan dengan firman-Nya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum.
dan Allah hendak menerima taubat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki ang tamilu mailan azima, menghendaki agar supaya kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Ya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ya. Ayat ini lanjutan dari ayat yang barusan kita baca, ayat 26. Lanjutannya. Di ayat 26 Allah menjelaskan bahwasannya Allah itu menerima taubat, ingin memberikan hidayah, petunjuk kepada ya hamba-hambanya, dan Allah penuh rahmat. Maka di ayat 27 membandingkan dengan niat para pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka itu menginginkan, ya, mereka menginginkan supaya kalian itu condong kepada kesesatan. Siapakah yattabi'una syahawat, yang mengikuti hawa nafsu? Yang pertama, kata para mufassir, kata Imam At-Tabari, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah para ahli zina, para pelaku kemaksiatan, orang-orang fasik. Fasik artosipun mengetahui kebenaran tapi sengaja ya menabraknya, melanggarnya. Siapakah pengikut hawa nafsu? Ahli kitab yang meremehkan hukum zina dan nikah. Dan siapa saja yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin hidupnya, maka terkena ayat ini, jamaah yang berbahagia. Jadi siapapun yang condong kepada kebatilan, maka dia termasuk pengikut hawa nafsu. Dan pengikut hawa nafsu menginginkan orang lain ikut mereka. Jadi mereka itu istilahnya ingin membawa teman sebanyak-banyaknya dalam kesesatan mereka, dalam ya kedurhakaan mereka. Angtamilu mailan azimah, mereka menginginkan agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Ya, penyimpangan yang besar di sini diantaranya penyimpangan akidah, ya, penyimpangan akhlak, rusaknya akhlak, penyimpangan berupa legalisasi zina, dan banyak sekarang terjadi di tempat-tempat belahan dunia ini, menuntut agar supaya zina dilegalkan, kemudian menikah sesama jenis dilegalkan. Na'udzubillah, semakin dahsyat ujian hidup di akhir zaman ini. Perjudian dilegalkan. Inilah keinginan para pengikut hawa nafsu. Mereka ingin menghancurkan kehormatan dan nasab dengan melegalkan perzinahan sebagainya. Dan mereka ingin orang-orang Islam keluar batas dari kehalalan sehingga menjadi pengikut hawa nafsu. Kaum muslim yang berbahagia. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Allah menginginkan keselamatan kepada kita, bukan kebinasaan. Maka ikuti syariat Allah, terima syariat Allah dengan penuh lapang dada dan penuh keyakinan ini yang terbaik. Ya. Dan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, ngabekti marang Gusti Allah secara totalitas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, hidupku, sembelihanku semuanya untuk Allah, matiku untuk Allah. Pelajaran yang kedua, setiap aturan syariat bertujuan menyelamatkan manusia dari syahwat yang liar. Ya. Makanya Islam mengharamkan begini, mengharamkan begitu untuk kebaikan kita. Ya. Pelajaran yang juga berharga dari ayat ini, musuh manusia, musuh kita bukan hanya setan, jamaah. Ada musuh yang lain seperti hawa nafsu, lingkungan yang rusak, ideologi yang bebas tanpa aturan,
pemikiran-pemikiran liberal. Ini musuh kita. Maka Ramadan yang akan datang itu sarana bagi kita untuk melatih jiwa kita agar kita menjadi jiwa yang tangguh. Apalagi di bulan Ramadan musuh kita itu kan dibelenggu, dirantai setan-setan itu kan. Tapi kan ada musuh internal kita seperti hawa nafsu, ya, dan juga lingkungan kan pengaruh. Ada orang yang tadinya pateng poso beli rumah di lingkungan yang nggak pernah puasa, abangan lah warganya. Akhirnya apa? Ikut-ikutan malah gak poso. Ya, bayangkan berat jemaah. Atau ideologi yang bebas dan menyimpang. Tadinya bagus waktu mondok, kuliah di tempat yang di situ kebebasan, ya, dibiarkan. Akhirnya apa? Jadi orang yang sesat, ya, pemikirannya menyimpang. Dan perlu jangan ingat, Allah menegaskan di sini orang yang rusak itu ingin orang lain juga ikut rusak. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluq yu'zi, akhlak yang buruk itu nulari. Dan Nabi sering mewanti-wanti almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan baik. Ya. As-sahib sahib kata ulama, teman itu menarik, menggeret, itu teman. Banyak orang yang awalnya baik salah pergaulan menjadi rusak. Itu kaum muslimin. Maka jenengan juga jangan kalah. Kalau jenengan orang-orang yang baik, ya, maka berusaha bagaimana orang lain juga ketularan baik, kan begitu harusnya. Kalau orang yang ahli maksiat tidak pernah putus asa, bahkan mereka rela mengeluarkan biaya, mengorbankan tenaga, waktu untuk menggeret manusia agar ikut rusak, maka kita juga harus berusaha bagaimana supaya orang lain menjadi baik. Maka sekecil apapun sebuah penyimpangan, kalau dibiarkan menjadi besar. Allah mengatakan mailan azima. Jadi penyimpangan kecil kalau dibiarkan menjadi azim, menjadi besar. Istilahnya jangan sampai ada di masyarakat normalisasi kemaksiatan, kan begitu. Kan banyak orang ngentengke. Sebuah kemaksiatan yang dibiarkan dianggap menjadi biasa. Kalau sudah biasa, akhirnya apa? Tidak ada nahi mungkar. Ya. Ala wis biasa. Ala wis biasa, kan begitu. Pelajaran berikutnya kaum muslimin, ketaatan itu adalah kemuliaan, bukan keterbelakangan. Masya Allah, ketika jenengan menjalankan agama, mungkin sekarang dipandang oleh orang-orang yang katanya modern, Anda dianggap ya kolot, keterbelakangan, kan begitu. Ketika mungkin ada orang tua melarang, ojo pacaran, ojo metu kambek, ya teman laki-laki berduaan, gak oleh sebagainya. Apa kata anak sekarang? Zaman modern kok sih kolot, bu pasti begitu. Nah, padahal itu ketaatan jemaah. Bahkan nanti di akhir zaman mungkin jenengan yang pergi ke masjid dianggap aneh, yang masih berpegang dengan syariat dianggap aneh, yang pateng pengajian dianggap aneh. Itu akan terjadi nanti jemaah. Maka kami berwasiat, bersabarlah. Nabi sudah mengingatkan, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu pertama datang dianggap aneh, dianggap asing, dan nanti Islam akan kembali dianggap asing dan akan menjadi asing. Maka lihat sekarang orang yang menjalankan agama dengan baik, dengan benar, dituduh macam-macam, difitnah dan sebagainya. Yang terakhir, taubat itu jalan kembali yang selalu terbuka sebelum ajal menjemput. Jadi sebelum kita meninggal, pintu taubat akan terus terbuka. Monggo kita jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Ayat salajengipun jamaah, ayat yang ke-28. Yuridullah, Allah hendak ayyukhaffifa ankum, memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini dia kaum muslimin. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kita itu dalam keadaan lemah. Ya. Artinya apa? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dalam menentang hawa nafsunya. Banyak orang yang kuat fisiknya tapi tidak mampu menahan bisikan syahwatnya. Ya. Misalnya ada orang yang hebat, kuat, ya, keker, ya, bahkan badannya six-pack, ya, perutnya kotak-kotak, ya. Setiap hari fitness, nge-gym, wes pokoknya luar biasa. Namun ternyata tidak kuat melawan hawa nafsu untuk tidur ketika sholat subuh berkumandang. Padahal masjidnya dekat dengan rumahnya. Yang adzan sampai bengak-bengok, as-sholatu khairum minan naum, ya. Ternyata tidak mampu mengangkat idep yang cuma berapa gram ini. Masya Allah. Di satu sisi ada orang yang lemah, nyuwun sewu, sudah lemah, cacat lagi, ya, tapi dia bisa mampu hadir lebih awal di masjid, bahkan di sop pertama, ya. Sedangkan dia dalam keterbatasannya. Ada yang ke masjid bawa gas, bawa oksigen, tabung oksigen, ya, karena ambekane mengkis-mengkis karisanan kemis kan, ya. Ada yang, ya, pokok macam-macam lah kalau kita lihat orang-orang yang lemah, namun ternyata mereka sanggup datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi banyak pemuda-pemuda, ya, yang lebih sehat, lebih kuat, bahkan waktunya juga ada, tidak sanggup mendatanginya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Bukan dari fisiknya tapi dari, ya, hatinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Mungkin jenengan sudah hafal doanya. Agar kita banyak berlindung dari kemalasan, jemaah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kasal, sifat malas, wal haram, dan dari sifat pikun. Ya. Wal ma'sam wal maghram, dari dosa, berlindung dari dosa, dari hutang. Wa min adzabil qabri wa fitnatil qabri, berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur. Dan banyak doa yang lain, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari malas, lemah dan malas. Banyak doa-doa dari Nabi. Ini menunjukkan apa, jamaah? Tanpa pertolongan dari Allah kita nggak sanggup, nggak mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka jangan tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sebagai penutup rangkaian dari ayat 26 hingga 28, ya, yang mana tadi membahas tentang hukum pernikahan, penjagaan kehormatan, pintu taubat, dan peringatan dari mengikuti syahwat, Allah tutup dengan yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Artinya apa? Semua hukum yang Allah tetapkan tidak dimaksudkan untuk memberatkan kita, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana bukti keringanan hukum ini? Bukti yang nampak di antaranya bolehnya menikahi budak perempuan jika tidak mampu menikahi wanita merdeka. Bukti yang lain adanya taubat bagi pelaku dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang pernah berzina masih terbuka pintu taubat. Yang pernah mencuri, pernah berbuat syirik, pernah membunuh, masih terbuka pintu taubat. Ini bukti bahwasanya Allah tidak pernah memberatkan hamba-hambanya. Tentunya penghapusan dosa-dosa ini dengan syarat-syarat kaum muslimin. Sebagaimana sudah kita jelaskan,
Syarat taubat itu yang pertama adalah al-iqla' anil maksiyah, berlepas diri dari maksiat. Yang kedua, ya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan maksiat yang sudah kita kerjakan. Yang keempat, jika maksiat atau perbuatan dosa kita berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, maka kita tunaikan hak tersebut. Kalau ada sangkut paut kezaliman, kita minta maaf, ya. Kalau perlu kita ganti, dan kalau ada sangkut paut harta kita kembalikan, kan begitu, minta maaf, ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sekali lagi, Islam dibangun di atas kemudahan dan mengangkat kesulitan. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita itu lemah dalam menghadapi hawa nafsu. Ya. Sehingga wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah kesabarannya, terutama lemah ketika menghadapi syahwatnya. Ini betul apa betul, Pak? Betul ya? Nah, apalagi kita, ya, semakin hari usia berkurang, ya, semakin lemah. Ya, penyakit semakin tua, semakin banyak yang berdatangan, kan begitu. Saya punya teman, masih muda, masih gagah, fisik kuat. Saya gojloki musim duren, gak kena duren. Ora wani wis. Aku sakit kena iki kena cerita macam-macam. Padahal ya masih muda, seusia saya 40-an. Tapi dia sudah kena inilah, kena itulah. Kemarin habis dari rumah sakit kena ini macam-macam. Loh kok iso? Akhirnya sekarang ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh. Padahal dulu kalau musim duren ngajak-ngajari duren, ayo golek duren. Lagi sakit gak wani. Insyaallah. Ya, tak guyoni, pedes murah, gak nyate. Wah, ora wani. Nah, ini monggo, ya, kita ingat akan diri kita yang lemah dan penuh kekurangan ini. Jadi jangan engkres, ampun ngantos kita sombong. Apa yang kita sombongkan, jamaah? Nah, karena kita lemah, Allah memudahkan hukum-hukum untuk kita. Allah membuka pintu tobat untuk kita. Allah memberi alternatif yang halal untuk kita. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Itu. Sekali lagi, kita itu lemah. Kita itu lemah. Ayat ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, sekali lagi, Islam adalah agama rahmat dan kemudahan, bukan agama yang mempersulit dan mempersempit, tidak. Pelajaran yang kedua, Allah lebih tahu kondisi hambanya daripada hamba itu sendiri, jamaah. Pelajaran yang ketiga, pengakuan Al-Quran tentang kelemahan manusia. Dan ini bukan untuk merendahkan kita, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mendidik kita, agar kita sadar, agar kita tidak sombong, tidak ujub, agar kita tidak zalim. Pengakuan Al-Quran tentang kelemahan kita bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk melindungi kita, agar kita berhenti, ojo terus menerus maksiat, eling. Nah, awakmu gak selawase seger, gak selawase soge, ya, gak selawase kuat, kan begitu. Makanya para pejabat harus baca ayat ini biar mereka sadar, ya. Dan ayat ini juga ingin membimbing kita, ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Pelajaran berikutnya, Masya Allah, syariat tidak menuntut kesempurnaan mutlak bagi kita, tidak. Syariat tidak menuntut perfeksionis kepada kita. Sebab apa? Ya, sebab kita lemah. Kita sering lupa, sering lemah dan sebagainya. Tapi Islam ingin menuntut kepada kita kejujuran, ikhtiar, usaha, dan taubat, jamaah. Pelajaran berikutnya, siapa yang merasa kuat lalu meremehkan syahwat,
pasti dia akan terjatuh dan tertipu dia. Dheweke kapusan, lak ngentengke syahwat. Allah guriki wae. Jangan macam-macam. Jadi pejabat meremehkan syahwat ya tentang uang. Hati-hati. Banyak orang yang sebelumnya jujur ketika diberi sedikit jabatan langsung ya oleng kan begitu kan. Maka sekali lagi ayat ini menguatkan kita agar semakin husnudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ayat berikutnya ya, ayat berikutnya yaitu ayat 29-30 tentang apa? Tentang keharaman memakan harta dengan cara yang batil serta larangan melampaui batas dan boleh bermuamalah dengan kerelaan, ridho dengan ridho, angtarodim minkum. Mari kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ingat, setiap kali Allah berfirman dengan menggunakan ya panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus fokus. Kita siapkan pendengaran kita, hati kita. Setelah panggilan itu biasanya ada perintah yang harus kita kerjakan, terkadang ada larangan yang harus kita jauhi. Di sini ada apa? Di sini ada larangan ternyata. La ta'kulu, janganlah kalian ya saling memakan amwalakum ya harta sesama kalian bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Di sini Allah menggunakan kata la ta'kulu. Asalnya apa? Jangan saling memakan. Ya. Kenapa? Karena memakan harta di sini maksudnya apa? Mengambil untuk dimakan. Ya. Sehingga ada yang memahami la ta'kulu, janganlah kalian mengambil. Itu. Janganlah kalian mengambil harta-harta di antara kalian bil batil dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Seperti apa? Praktek riba. Ya, judi, ghosab, merampas, memindah batas tanah, ya, penipuan dan sebagainya. Banyak jenis-jenisnya. Semua perkara yang ya, tidak halal ya, itu tidak boleh dalam Islam. Illa kecuali ang takuna tijaratan ang tarati minkum, kecuali ya perdagangan yang berlaku atas dasar angtarodim minkum, saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi kaum muslim yang berbahagia ya. Ayat ini menjadi pondasi besar dalam muamalah, dalam berinteraksi dan perlindungan jiwa ya. Yang mana sebelumnya mulai 22 sampai 28 Allah membahas tentang penjagaan kehormatan dan keluarga, maka di sini ya Allah menjelaskan lanjutannya, yaitu membahas penjagaan terhadap jiwa dan harta. Dan itu tujuan dari syariat ya. Yaitu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan mengambil, menguasai, memanfaatkan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, riba, judi, penipuan, korupsi, suap, sogok menyogok, mencuri, manipulasi ya. Jual beli yang mengandung goror atau penipuan, ketidakjelasan, enggak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Ya, dilarang. Illa ang takuna tijarah, kecuali dengan jalan perdagangan ya, itu pun ang tarodim minkum ya, atas dasar saling ridho, penjual pembeli sama-sama ridho kan begitu.
Bahkan disebutkan dalam hadis, di antara salah satu pekerjaan yang baik adalah ya berdagang, kan begitu, berdagang. Selama tidak menipu, ya tidak gharor, ya, tidak khianat, kan begitu. Nah, jadi Islam tidak mengharamkan mencari harta dengan cara-cara yang halal, bertani, berdagang, ya, menjadi karyawan dan sebagainya. Selama akadnya sah, ya, ketika membuat persyaratan dalam perdagangan dan dalam jual beli dalam bisnis atau pekerjaan harus halal. Tidak ada unsur yang diharamkan dan dilakukan dengan saling ridha, kan gitu. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh diri kalian. Ini punya dua makna. Yang pertama, larangan bunuh diri. Sebab apa? Jiwa itu amanah dari Allah, titipan dari Allah, jangan dirusak, apalagi dihilangkan, gak boleh. Itu bukan milik kita. Maka harus sabar. Seberat apapun ujian yang menimpa, harus sabar. Jangan sampai mengambil jalan pintas. Jangan dikira setelah bunuh diri selesai. Oh enggak, justru itu awal dari bencana dan musibah yang berkepanjangan. Ya, jangan kaum muslimin. Banyak hadis-hadis yang mengancam. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim, man qatala nafsah bihadida, barang siapa yang membunuh dirinya dengan potongan besi, fiyadihi, ya, maka di tangannya yaji'a biha batnahu yaumal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Masya Allah. Maka dia akan didatangkan besi dengan tangannya yang digunakan mencakar, ya, pada tubuhnya, ya, memukul-mukul pada perutnya, dan dia melakukan ini selama-lamanya dalam neraka jahanam tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Larangan bunuh diri yang sangat tegas. Ya. Penafsiran yang kedua, wala taqtulu anfusakum, bermakna larangan jangan saling membunuh. Ya. Kenapa? Sebab orang beriman diibaratkan seperti satu tubuh. Orang beriman seperti satu jasad, satu tubuh, ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi tidak boleh membunuh diri sendiri, juga tidak boleh saling membunuh kaum muslimin tanpa hak. Itu penjelasan dari Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Dibolehkan yang pertama membunuh orang yang murtad, yang kedua membunuh, ya, pelaku zina muhson, yang ketiga kisos, hukum balas. Ini pun yang melaksanakan pemerintah, bukan individu, bukan kelompok, tapi pemerintah atau yang mewakili dari pemerintah. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Masya Allah. Jadi semua larangan ini lahir dari kasih sayang Allah, bukan sekedar hukuman, bukan. Ya. Sehingga dengan larangan-larangan seperti ini, larangan merusak harta, merusak jiwa, kemaslahatan hidup di dunia akan terjamin. Coba kalau nggak ada larangan seperti ini, mungkin akan terjadi perampokan-perampokan di mana-mana. Oh, ada larangan aja terjadi kayak gitu, apalagi nggak ada larangan. Seperti di Venezuela, presidennya dikhianati oleh temannya sejak kecil, teman bermain, teman sekolah, teman kuliah, yaitu seorang jenderal. Disogok oleh Amerika dengan beberapa juta dolar, lalu dia menunjukkan koordinat sang presiden, yaitu Maduro, Maduro ya. Lalu diculik oleh Amerika untuk mengambil ladang minyaknya. Karena Venezuela ladang minyak terbesar di dunia setelah, lalu berikutnya Arab Saudi dan seterusnya. Karena Amerika itu negara yang tidak terikat dengan PBB, dia itu bebas mau ngapain, ya. Makanya bisa jadi kalau Indonesia nggak manut, bisa jadi juga sama nanti. Tapi semoga tidak terjadi. Semoga Allah segera, ya, menghancurkan orang-orang yang dolim seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan untuk menyelamatkan akhirat kita, ya, itu kaum muslimin, masya Allah. Sehingga ayat ini memberi pelajaran, Islam menjaga harta dan jiwa sebagai kebutuhan pokok manusia. Ingat, ini paling penting keamanan jemaah. Anda punya uang, punya mobil, tapi nggak aman, nggak enak hidupnya. Makan nggak tenang, ya.
Kalau nggak percaya nikmat aman lebih besar daripada nikmat yang lain, ulama membuktikan. Didatangkan ya seekor kambing yang sehat, ditaruh di kandang, lalu didatangkan ya serigala-serigala yang di sekelilingnya. Kambing itu nggak jadi makan, Pak. Wedi ndelok serigala. Akhirnya kemurusan mati. Ya. Mati akhirnya. Nah, di satu sisi didatangkan kambing yang cacat, patah kakinya tapi aman, nggak ada serigala. Enak hidupnya. Dia bisa makan, minum, akhirnya sembuh. Nah, jadi nikmat aman itu luar biasa. Ya. Nikmat aman luar biasa. Pelajaran yang kedua, harta yang halal harus didapatkan dengan cara yang halal, melalui akad jual beli yang jelas dan saling rela di antara keduanya. Dan kerelaan itu lahir dari kejujuran, bukan penipuan. Nah, pelajaran berikutnya, bunuh diri itu dosa besar. Pelajaran berikutnya, kezaliman dalam muamalah sebab rusaknya masyarakat. Nah, jadi sebab rusaknya masyarakat karena kezaliman. Coba lihat ya. Insya Allah kalau masyarakat pemimpin kita nggak dolim, jujur, nggak akan terjadi kerusakan seperti saat ini. Nggak akan terjadi. Ya. Pelajaran berikutnya, semua larangan Allah bersumber dari rahmat Allah, bukan kebencian. Nah, ini itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang terakhir ayat 30, sebagaimana tadi kita sampaikan, ini satu paket ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaf'al dzalika udwanan, dan barang siapa berbuat yang demikian ya dengan cara udwan, melanggar hukum, melampaui batas, wa zulman, dan secara zalim, fasawfa nuslihi nara, maka kami masukkan dia kelak di dalam neraka jahanam. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan tindak kezaliman di antara kita. Nah, alhamdulillah. Jadi ayat ini memberi pelajaran kepada kita, ayat terakhir ini ya. Ada ancaman yang keras ya, ancaman keras. Siapapun yang melakukan perbuatan itu seperti riba, korupsi, bunuh diri, membunuh, zalim terhadap harta ya, maka dia diancam dengan azab yang pedih ya, yaitu azab neraka jahanam. Maka mari kita serius dalam menyikapi larangan-larangan syariat ya, agar kita betul-betul hadir dalam diri kita rasa takut untuk melanggar syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.